Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Ustadz Dr. Andes Nur Khalis Majid, MHI, selaku dosen pembimbing mata kuliah studi Naskah Al-Quran STI Al-Akbar Surabaya, dan tak lupa kepada teman-teman karyawan ilmu Al-Quran dan tafsir semester 3 yang saya sayangi. Oke, langsung saja. Malam ini kita akan membahas materi tentang menganalisis seni iluminasi mushaf atau ornamen mushaf Nusantara dan Timur Tengah, yang disusun oleh saya sendiri, Nur Musliana, dan rekan kita Fani Adinda Putri dari Batam. Monggo Mbak Fani, mungkin dilanjut. Mbak Fani. Mungkin masih kendala di kapal, nggih. Soalnya beliau lagi safar. Nggih, saya lanjut untuk latar belakang, yaitu Al-Quran dibagi menjadi dua, Al-Quran sebagai karya seni dan iluminasi atau simbol kesakralan. Al-Quran tidak hanya dipandang dari sisi teks dan kandungan ajarannya, tetapi juga dari sisi material dan seni penyalinannya. Tradisi penyalinan mushaf berfungsi sebagai media ibadah, pengajaran, dan karya seni yang mencerminkan budaya dan peradaban Islam. Yang kedua, ada iluminasi atau simbol kesakralan, yaitu di mana iluminasi adalah hiasan ornamen yang memperindah mushaf tanpa mengganggu teks suci. Bukan sekedar dekorasi, tapi iluminasi ini menjadi simbol kesakralan dan penghormatan terhadap wahyu Allah, untuk mencerminkan perpaduan spiritual dan kreativitas estetis. Selanjutnya yaitu ada keragaman iluminasi mushaf. Nah, berhubung kita sekarang lagi membahas mushaf Nusantara dan mushaf Timur Tengah. Yang pertama yaitu mushaf Nusantara, yang dimana dia motif flora dan fauna tropis dengan warna merah atau kuning atau hitam, dan menggunakan bahan lokal seperti druang, dan menunjukkan adaptasi terhadap budaya lokal dan keindahan alam. Yang kedua di mushaf Timur Tengah, yaitu pola geometris dan arabesque yang simetris dengan penggunaan emas, menunjukkan konsep keteraturan kosmos dalam pandangan Islam klasik. Nah, perbedaan ini mencerminkan interaksi antara Islam universal dengan kekhasan lokal yang kaya makna. Dan kajian perbandingan ini penting untuk memahami bagaimana seni mushaf menjadi cermin peradaban Islam yang beragam, sekaligus memperkaya studi naskah Al-Quran. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi iluminasi mushaf. Nah, fungsi iluminasi mushaf ini ada 6, yaitu yang pertama estetika, yang kedua ada navigasi, yang ketiga ada simbolik spiritual, yang keempat ada pemertinggi teks, yang kelima ada identitas budaya, dan yang terakhir ada dokumentasi. Fungsi iluminasi yang pertama yaitu ada estetika, yang dimana untuk memperindah tampilan mushaf agar tampak indah dan agung, sejalan dengan kemuliaan isi Al-Quran. Itu fungsi iluminasi mushaf yang pertama, yaitu estetika tadi. Yang kedua yaitu fungsinya untuk apa? Navigasi, yang dimana untuk membantu pembaca menavigasi mushaf atau menandai bagian penting dan memudahkan hafalan.
Yang ketiga, fungsinya yang ketiga yaitu simbolik spiritual, yaitu penjelmaan konsep tauhid dan makna-makna metafisis Islam melalui simbol, warna, dan pola. Yang fungsi yang keempat yaitu ada pemertinggi teks, yang dimana memberikan penanda visual akan kesakralan Al-Quran sebagai penghormatan terhadap kalam ilahi. Fungsi yang kelima yaitu ada identitas budaya, yang dimana untuk merefleksikan identitas lokal, budaya istana, pesantren, hingga kearifan lokal masyarakat. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu ada dokumentasi, yang dimana untuk merekam perkembangan sejarah peradaban seni hingga kontak budaya di dunia Islam. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian iluminasi mushaf. Secara terminologis, istilah iluminasi atau illumination berasal dari bahasa Latin illuminer, yang berarti menerangi atau memberi pencerahan. Dalam konteks seni mushaf, iluminasi adalah penghiasan abstrak atau dekoratif pada manuskrip melalui pengaplikasian warna, emas, dan berbagai ragam ornamen. Nah, iluminasi dapat berubah hiasan pada awal surah, terus ada di bingkai halaman, di samping-samping itu nggih. Terus ada buat penanda juz, hingga halaman depan, tengah, atau akhir yang seringkali ditandai dengan penggunaan pola geometris, floral, maupun gabungan antara keduanya. Untuk selanjutnya yaitu ada sejarah perkembangan iluminasi dari zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, terus ke Khalifaan Abu Bakar, terus ke Khalifaan Utsman bin Affan, terus sampai perkembangan seni iluminasi. Yang pertama dari zaman Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran mulai ditulis menjadi teks ilahi yang harus disampaikan kepada seluruh manusia. Yang kedua di zaman kekhalifahan Abu Bakar, yang dimana Al-Quran sudah dikumpulkan menjadi satu mushaf sebagai program utama sistem pemerintahan Islam. Dan yang ketiga yakni pada kekhalifahan Utsman bin Affan, yang dimana Al-Quran disalin dan disusun secara seragam untuk mencegah perpecahan karena perbedaan dialek. Lahirlah yang disebut dengan Mushaf Utsmani yang kemarin sudah kita bahas, sudah kita kaji di sebelum UTS kemarin. Yang terakhir yaitu pada zaman perkembangan seni iluminasi, yang dimana semangat spiritualitas tinggi melahirkan corak ornamen yang penuh, padat, dan rumit pada mushaf di seluruh dunia. Yang selanjutnya ada karakteristik iluminasi mushaf Aceh. Nah, ini ada ciri khasnya, dan ini nanti ada contohnya. Ciri khas mushaf Aceh yaitu iluminasi mushaf Aceh sangat khas dan mendominasi katalog mushaf tua Nusantara. Nah, motif didominasi ragam floral atau bungong seperti bungong pucuk rebung, bungong sagu, bungong awan-awan, ataupun yang lainnya. Dengan posisi warnanya biasanya memakai warna merah, kuning, hitam, atau putih. Dan posisinya itu ia berada di tengah dan akhir mushaf. Terus bentuk penanda surahnya yaitu dengan segitiga. Dan bahan mushafnya itu dengan berupa kertas Eropa atau pigmentasi alami. Dan khotnya atau kaligrafinya dia memakai rasam imla'i atau sederhana, sehingga ornamen mushaf Aceh ini mengadopsi motif kain, mahkota, dan benda keseharian Aceh sebagai penanda identitas lokal dan sosial budaya. Nah, ini bisa dilihat, ya Allah. Ini nggak bisa dilihat. Untuk contohnya, ini warna merah. Untuk yang kedua yaitu karakteristik iluminasi mushaf Jawa. Nah, mushaf Jawa menampilkan varian iluminasi yang sangat beragam.
bisa menyesuaikan tradisi seni dan filosofi keraton serta pesantren di Surakarta, Yogyakarta, dan Pacitan. Motif utamanya pada mushaf Jawa yaitu gabungan geometris dan floral dengan pengaruh motif banji atau pola garis berkelok khas Jawa dan segitiga di pinggir. Nah, ini bisa kita lihat coraknya. Terus gaya khasnya apa? Gaya khasnya yaitu wedana renggan dan wedana gapura sebagai pola pembingkai teks yang hanya ditemukan di Jawa. Terus warna variatifnya biasanya mushaf Jawa ini menggunakan merah, biru, emas, hijau, dan hitam dengan bahan kertas Eropa atau dluwang. Untuk kaligrafi floral, dia menggunakan kaligrafi dimanipulasi dalam bentuk ornamen bunga dan sulur, sehingga menampilkan orisinalitas lokal. Yang dimana iluminasi Jawa menampilkan motif yang menyerupai ornamen gapuro atau arsitektur masjid lokal sebagai refleksi integrasi Islam ke dalam langgam seni dan budaya. Nah, sekarang menuju ke keragaman iluminasi Nusantara. Apakah Mbak Fani sudah bisa hadir? Kayaknya Mbak Fani masih terkendala, teman-teman. Saya lanjutkan, Keragaman iluminasi Nusantara ada dari Sulawesi, Sumatera Barat, Kalimantan, Bali. Nah, kalau Sulawesi dia menggunakan dua gaya yang menonjol, yaitu geometris atau bidang tulisan diapit pembatas dekoratif dan floral atau hamparan motif bunga. Dan biasanya dia menggunakan mushaf Sulawesi ini menggunakan warna merah, kuning, putih, biru, hijau, serta nama surah dalam kaligrafi floral yang unik. Bisa dilihat, ini contohnya langsung ada di bawahnya. Kok betul sakit di zoom? Ini nggak bisa di zoom. Dilanjut. Keragaman iluminasi Nusantara yang bagian Sumatera Barat, yaitu motif kearifan lokal atau pucuak, rabuang atau tunas bambu. Terus kearifannya ada siriah gadang atau daun siri. Terus ada motif rumah gadangnya juga. Serta dia memakai warna merah, kuning, hitam, putih yang selaras dengan budaya gotong royong Minangkabau. Yang Minangkabau khasnya Sumatera Barat. Yang ketiga yaitu ada Kalimantan, yang dimana mushaf kuno dari Sambas pada tahun 1083 Hijriah atau 1672 Masehi ditulis oleh beliau Haji Muhammad Anwar Al-Hafid, yang dimana hiasan motif sulur bunga dan kaligrafi pada awal, tengah, dan akhir. Kondisinya baik dan satu halaman sekitaran 15 baris per halaman. Ini juga contohnya langsung berada di bawahnya. Nah, ini langsung berada di bawahnya. Oke, sekarang yang Bali. Di mana mushaf Bali ini ia mempunyai pengaruh Islam Bugis Makassar, yaitu motif campuran floral dan geometris, serta warnanya memakai warna merah, biru, kuning, emas, hijau, dan kaligrafi sederhana dengan tanda baca khas lokal, serta memakai kertas Eropa cap 3 bulan sabit, bukan cap 3 kaki, itu nanti jadinya semen. Nah, ini juga bisa dilihat di bawah contoh-contohnya.
Dilanjut. Karakteritis. Karakteritis iluminasi mushaf Timur Tengah, yang dimana iluminasi mushaf di Timur Tengah menunjukkan kesan monumental dan formal, mengusung tema Unity in Diversity, yang dimana keseimbangan antara motif geometris dan floral dengan disiplin tinggi. Pewarnaan emas mendominasi sebagai lambang keagungan Tuhan. Struktur halaman sangat simetris menampakkan kekuasaan. Nah, ini ada 3 yang di Timur Tengah, ada contohnya di Persia atau Iran, terus ada di Ottoman atau Turki, ada yang di Mamluk di daerah Mesir dan Syam. Yang di Persia, manuskripnya pada tahun 1265 Hijriah dengan khot naskhi. Iluminasi mengelilingi doa-doa, tidak ada nama surah atau tanda wakof, tanda tajwid, garis panjang vertikal untuk mat wajib mutasil. Yang kedua ada Ottoman Turki, yang dimana identik dengan fan at-tazib, yaitu seni penghiasan emas, yang dimana pola geometris bintang, poligon, dan pamflet beralur. Nah, mushaf Bahriyah dengan khot naskhi, indah, motif floral, dan geometris. Nah, ini yang di bawah ini yang contohnya Ottoman Turki, Ottoman atau yang berada di negara Turki, daerah Turki. Ya, yang terakhir ini ada Mamluk, berada di daerah Mesir dan Syam, yang dimana mushafnya sangat mewah dengan emas berlapis dan biru tua, serta motif bintang bersegi banyak. Pada pola grid geometrik dan dia menggunakan kaligrafi kufi tegas dan naskhi elegan. Dan puncaknya pada abad ke-14 dan 15. Nah, ini bisa dilihat, bisa megah sekali warnanya, keemas-emasan. Terus slide selanjutnya yaitu ada perbandingan iluminasi Nusantara dan Timur Tengah. Perbandingannya, apakah Mbak Fani sudah bisa hadir? Ya, sudah Mbak, sudah. Dengar Mbak suaranya. Monggo dilanjutkan untuk perbandingan iluminasi Nusantara. Oke. Baik, saya lanjutkan. Maaf, jalan saya. Mengenai perbandingan iluminasi Nusantara dan Timur Tengah, yaitu di sini ada beberapa bagian. Yang pertama itu ada aspek, terus lalu Nusantara maupun Timur Tengah. Nah, di sini itu yang pertama aspek motif. Nah, kalau di Nusantara itu yaitu flora atau tanaman bunga maupun daun. Nah, motif lokal seperti gapura, sirih, batik maupun rumah adat. Nah, kalau di Timur Tengah itu terdapat geometris atau bintang poligon atau eragasiu atau flora stylism atau pola perspektif simetris. Nah, untuk mengenai warna di Nusantara sendiri, yaitu memiliki warna merah, kuning, hitam, biru, hijau, emas, ataupun putih, lebih cenderung ke warna-warna cerah. Kalau di Timur Tengah yaitu emas, dominan yaitu 60%. Lalu ada biru tua, merah tua, hitam, hijau maupun putih. Lalu selanjutnya yaitu aspek mengenai bahan. Di Nusantara sendiri yaitu mereka menggunakan kertas Eropa, luang atau kulit kayu. Yang kita sebut biasa kulit kayu. Ada pigmentasi alam atau kulit untuk sampul. Nah, kalau di Timur Tengah sendiri menggunakan kertas berkualitas. Bisa juga kulit, warna mineral, dan building emas asli. Lalu aspek struktur Nusantara sendiri yaitu variatif
halaman awal, tengah, sampai akhir dilukis. Pola berbeda tiap daerahnya. Nah, kalau di Timur Tengah, halaman pembuka atau penutup penuh iluminasi simetris, panel surah standar. Nah, aspek kaligrafinya yaitu kalau di Nusantara nasti lokal, kaligrafi floral, kufi lokal, maghribi, dan adaptasi gaya lokal. Nah, kalau di Timur Tengah yaitu nasti ulut, nastalik, atau kufi yang sangat halus, simetris maupun formal. Nah, terakhir yaitu aspek simbolismenya. Kalau di Nusantara yaitu beragaman budaya Islam, penetrasi Islam ke lokalitas. Nah, kalau di Timur Tengah yaitu kemuliaan ilahi, supremasi kekuasaan, dan dinasti atau kekhalifahan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai makna spiritual dan simbolik iluminasi, yaitu pertama kita kutip mengenai visualisasi tauhid, yaitu pola bertang melambangkan keesaan dan keterbatasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yaitu pemisahan sakral, yaitu mempertegas batas antara teks suci dengan dunia luar. Lalu yang ketiga, transmisi budaya, yang artinya menjembatani nilai universal keislaman dengan kearifan lokal. Lalu ada manifestasi ketuhanan, yaitu Allah Al-Jamil, Yuhibbul Jamal, indah dan mencintai keindahan. Lalu ada simbol abstrak, yang dimana visualisasi spiritual, kalimat tauhid, dan keteraturan kosmik cipta Allah, ciptaannya Allah. Nah, yaitu selanjutnya medium meditasi, yaitu memfasilitasi kontemplasi dan memperdalam pengalaman ibadah. Nah, warna emas sebagai warna transcendental menjadikan teks Quran bercahaya sesuai makna iluminasi sebagai cahaya. Iluminasi memfasilitasi kontemplasi, mendorong pembacaan masuk ke medan refleksi batin yang memperdalam pengalaman ibadah. Baik, terakhir yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan di sini mengenai makalah kita pada malam hari ini, yaitu seni iluminasi mushaf adalah warisan besar peradaban Islam yang memadukan nilai keindahan dan spiritualitas. Iluminasi bukan sekedar ornamen visual, ia adalah manifestasi spiritualitas, ekspresi penghormatan terhadap wahyu, sekaligus ekspresi cinta seni, kearifan, dan identitas budaya. Nah, perbandingan Nusantara dan Timur Tengah mengajarkan bahwa Islam tidak monolitik dalam ekspresi seni. Unity in diversity menjadi semangat pengayaan nilai-nilai Islam global, menunjukkan Islam mampu beradaptasi dengan berbagai budaya tanpa kehilangan esensi tauhid. Setelah kesimpulan, ada saran. Nah, saran di sini yaitu poinnya ada 3. Yang pertama, kajian iluminasi mushaf perlu terus berkembang dalam studi naskah Al-Quran. Yang kedua, pemerintah, lembaga, pendidikan, dan masyarakat perlu bekerja sama melestarikan mushaf kuno Nusantara. Dan yang ketiga, saran di sini yaitu mahasiswa diharapkan mempelajari mushaf dari sisi teks, material, seni, dan sejarah untuk pemahaman komprehensif. Terima kasih. Oh, di sini ada pantun. Ya, sepertinya. Oke, saya bacain pantunnya ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, Ya, dan diskusi boleh, silakan. Sudah silakan. monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan atau diberi saran masukan ataupun yang lain, monggo. Biar kalau tidak ada, mungkin langsung nanti diberi arahan oleh Bapak dosen. Apakah tidak ada yang ingin didiskusikan? Oke, baik-baik. Sepertinya sudah tidak ada yang didiskusikan. Mungkin apakah Ustadz? Oh, ini alhamdulillah ada yang bertanya. Apakah ada makna dalam unity in diversity dalam Mushaf Nusantara? Monggo barangkali Mbak Fani untuk menjawab lebih dulu. Mbak Fani, apakah ingin menjawab terlebih dahulu? Oh iya, sebentar Mbak. Lihat ini makalahnya dulu. Ini ada di makalah itu soal. Baik, kalau gitu saya jawab duluan ya. Apa sih makna dalam ya Allah. Bener nih. Apa sih makna dalam unity dalam unity in diversity dalam Mushaf Nusantara? Ya, ngenten mau makna unity in diversity yaitu mempersatu atau persatuan dalam keberagaman yang dimana yang sangat kuat dalam konteks Mushaf Nusantara. Nah, makna unity in diversity niki secara
eksplisit, yaitu untuk dipresentasikan melalui corak iluminasi atau dengan ragam hias atau ornamen pada mushaf Nusantara tersebut. Dan apakah Mbak Fani mau menambahkan? Iya, boleh. Ini juga saya ambil dari kesimpulan yang tadi juga sebenarnya. Ada masuk kata Unity in Diversity, yang dimana ini kan tentang seni iluminasi mushaf, yang dimana kan seni iluminasi mushaf ini kan warisan besar peradaban Islam. Nah, di sini juga dijadikan sehingga menjadikan perbandingan antara Nusantara dan Timur Tengah. Nah, mengajarkan Islam itu tidak terlalu monoton mungkin ya dalam ekspresi seni itu tadi. Nah, Unity in Diversity ini menjadi semangat pengayaan nilai-nilai Islam global. Nah, global itu kan juga kalau dibahasakan ini intinya tuh gimana ya? Maaf ya kalau salah. Berarti ini kan mencakupannya luas, tidak hanya di situ saja gitu. Lagi kan tadi bahasanya pengayaan nilai-nilai Islam secara global. Nah, Unity in Diversity menjadi semangat pengayaan nilai-nilai Islam secara global. Nah, itu tadi sih. Nah, mungkin saya tambahin lagi ya. Nah, sesuai dengan yang tadi kan kita tentang iluminasi mushaf di Timur Tengah. Ya, itu menunjukkan kesan monumental dan formal dalam setiap variannya. Selalu mengusung tema Unity in Diversity, yaitu keseimbangan antara motif geometris dan floral diekspresikan dengan disiplin tinggi. Pewarnaan emas mendominasi sebagai lambang keagungan Tuhan. Struktur halaman atau komposisi sangat simetris menampakkan kekuasaan dan inovasi luar biasa pada pola serta teknik material. Nah, maksudnya tuh yang dimaksud dengan Unity in Diversity itu tadi menunjukkan kesan dalam iluminasi mushaf di Timur Tengah. Itu dalam tiap karyanya, yaitu tadi selalu mengusungkan tema Unity in Diversity tadi, yaitu keseimbangan antara motif geometris dan floral di ekspresi yang panjang lah itu tadi. Namanya juga ya Unity and Diversity secara global. Nah, berarti kan secara keseluruhan itu tadi yang bisa saya. Oke, ngonten Bu Mau, apakah sudah cukup atau mau ditambahi lagi? Maaf, penjelasannya terlalu berbelit. Iya. Berarti perlu diringkas malah ya? Ya iya. Bentar ya. Oke, ya saya langsung ambil alih aja Mbak. Oh Biar iya, cepat monggo ya. Ustaz, monggo. Boleh, Pak. Saya baru nyampe rumah nih. Alhamdulillah. Unity in Diversity dalam mushaf. Begini maksudnya itu. Bahwa mushaf itu kan sangat beragam ya. Di bumi Nusantara kita ini ada berbagai macam corak, ada berbagai macam model. Tetapi semuanya itu adalah bagian daripada keragaman. Jadi Unity itu adalah menyatukan, diversity itu adalah keragaman. Jadi menyatukan keragaman mushaf yang ada di bumi Nusantara. Nah, oleh karenanya, maka kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana menyatukan, disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Karena kalau diserahkan ke masing-masing dalam tanda kutip pihak swasta, Pondok Pesantren Kudus punya standar sendiri. Nanti Pondok Pesantren B punya standar sendiri. Dan seterusnya. Ya, maka ini menjadi liar. Liar itu artinya mempersulit bagi masyarakat untuk menentukan sebetulnya yang paten, yang diakui oleh negara itu yang mana. Dalam konteks memberikan kepastian itu, maka kemudian pemerintah harus memberikan standar. Ya, standar itu artinya ya standar dengan melibatkan para tokoh, para ahli Quran. Kemarin saya sudah bilang ya,
Gus Baha itu adalah salah satu tim lajnah tasfidz Quran. Ada Profesor Quraish Shihab, ada Profesor Ahsin Sakho, ada ya banyaklah, saya nggak hafal satu persatu. Representasi perwakilan dari ormas pesantren, kiai-kiai pesantren dan seterusnya itu ada. Nah, tapi sebagai bagian dari keragaman untuk kekhasan dan keragaman bahwa bumi kita Nusantara ini kaya akan keragaman, maka itu menurut saya tidak apa-apa, dipersilahkan saja. Silahkan pondok pesantren bikin sesuai dengan standarnya, tapi yang resmi dari pemerintah, yang diakui dan ditasi oleh pemerintah itu harus ada. Gitu. Ya, saya kira itu penjelasan saya tentang Unity in Diversity tadi itu. Nah, yang paling penting teman sekalian, yang paling penting ini adalah bagaimanapun juga penulisan naskah Quran itu sangat dipengaruhi oleh budaya lokal atau kearifan lokal. Dari sisi pewarnaan misalnya, dari sisi corak dan model, dari sisi kertas, dari sisi yang apapun itu akan dipengaruhi oleh kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya kalau Anda bicara tentang tenun, Al-Quran itu bisa ditulis dengan kain tenun loh. Itu ada dari NTT itu menulis Quran dengan kain tenun. Itu kan menunjukkan bahwa sangat bersinggungan, sangat bersentuhan erat antara penulisan naskah Quran itu dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nah, oleh karenanya ini menurut saya agar mendapatkan kepastian masyarakat harus punya standar pemerintah. Jadi pemerintah adalah mengambil alih melalui Kemenak ya. Sudah ini yang standar. Di luar itu ya silakan masing-masing berkreasi, berinovasi sesuai keinginannya, tapi tetap dalam kerangka untuk memunculkan keanekaragaman, bahwa di bumi Nusantara ini ada banyak mushaf yang sangat bersentuhan langsung dengan nilai kearifan lokal. Saya kira itu poinnya, Mbak. Ya Ustaz, matur nuwun. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Cukup ya? Niki ada yang bertanya malih Ustaz. Dari rekan kita, Bapak Muhammadul Izzi, apakah mungkin ada kode atau pesan rahasia yang disembunyikan oleh pembuat iluminasi dalam pola-pola tertentu, seperti gambar, ya Allah, gambar pucuk rebung, ada makna tertentu atau hanya sebatas seni saja? Oh, ada makna itu. Kalian tahu ini siapa? Iya Ustaz. Bagus. Siapa sih ada yang dari Jawa Timur itu orang tunanetra, tapi dia hafal itu Al-Quran itu. Dia belajar dengan ini loh, memainkan jari. Jadi Quran itu disetting sedemikian rupa, dengan disentuh dia sudah memunculkan suara. Itu iya. Quran Braille Ustaz. Ya, kira-kira itulah kira-kira. Siapa sih namanya itu? Ki Adi Kusumo siapa gitu namanya itu. Saya nggak hafal namanya itu tunanetra, tapi dia hafal. Itu hafal. Ya tadi itu kayak Al-Quran Braille itu tadi. Disentuh dia sudah menunjukkan suara, sehingga dia menirukan saja gitu. Jadi itu Mas. Kebetulan di Stay Al-Akbar juga kayaknya ada yang tunanetra Ustadz. Alhamdulillah dia sudah hafal. Betul, namanya Jundi. Boten. Jundi. Bukan ya? Boten. Iya, kemarin dia semester kemarin ngajar saya di kelasnya itu. Iya. Iya, betul. Iya, Mbak. Betul. Ya, makasih ya pertanyaannya. Matur nuwun Bapak Abdul Izzi. Saya mohon izin. Apakah niki langsung ditutup Ustaz?
Nggih cukup, nggih pun. Oh, iya. Monggo, saya mau izin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semua. Alhamdulillah cukup sekian perkuliahan pada malam hari ini. Saya selaku kelompok yang presentasi pada hari ini meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan, karena kesalahan murni dari kita untuk kelebihan dari Gusti Allah. Yeah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun semuanya. Ila liqa. Selamat berjumpa besok Ahad dengan mata kuliah Takhrijul Hadis. Al-liqa, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.